Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, saya simpulkan penjelasan sholat menurut bahasa atau menurut etimologi adalah sholat itu yang berarti adalah doa. Dan adapun pengertian sholat secara syariat atau secara terminologi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Itu suatu perkataan dan suatu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ghaliban menurut biasanya. Walaupun demikian, pengertian sholat ini ada perkataan dan ada perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi ada suatu perbuatan yang dia hampir mirip dengan sholat. Ada perkataan, ada perbuatan dan juga diakhiri dengan salam, tapi tak masuk ke dalam sholat. Apa itu sujud syukur? Seseorang diperintahkan sujud syukur apabila dia mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Salah satu nikmat yang tidak disangka-sangka itu dijelaskan dalam kitab adalah seseorang mendapat kabar gembira bahwa istrinya hamil, maka disunnahkan dia sujud syukur. Atau ada seseorang yang mendapat nikmat yang tidak disangka-sangka, yang bukan karena sebab usahanya, lantas dia disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Adapun yang syarat yang kedua seseorang itu diperintahkan, yaitu untuk sujud syukur adalah terhindar dari nuqmah, yaitu bencana. Umpamanya ada orang yang dalam satu kendaraan, di dalam kendaraan itu kita sama-sama di dalam kendaraan itu berangkat dari Aceh Tamiang umpamanya ke Medan, lantas tabrakan. Dalam tabrakan itu kita selamat dari musibah itu, maka kita disunnahkan yaitu untuk sujud syukur. Bahkan dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan bahwa orang yang terhindar dari maksiat, orang yang terhindar dari maksiat itu disunnahkan juga dari sujud syukur. Umpamanya ada orang sedang bermaksiat, lantas kita ada situ, kita menghindar dari maksiat, terbebas kita dari maksiat. Sementara orang pada umumnya di situ sudah melakukan maksiat, maka kita dapat terhindar dari tidak berbuat maksiat itu, maka kita disunnahkan sujud syukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sujud syukur yang saya bilang dijelaskan tadi tidak masuk ke dalam sholat, yaitu adalah hampir mirip perbuatannya dengan sholat, tapi tak masuk ke dalam sholat. Syarat-syaratnya semuanya kita pakai dengan syarat sholat, bahwa orang yang melakukan sujud syukur itu bahwa dia harus suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, suci pakaian, suci tempat. Dan juga seseorang yang melakukan sujud syukur itu dia harus menghadap kiblat dengan berniat, aku sengaja sujud syukur karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Langsung dia sujud, setelah dia sujud membaca sajada wajhiya lillahi wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Setelah dia baca itu Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dia ada niatnya, ada sujudnya, kemudian dia mengucapkan salam. Hampir mirip perbuatan itu seperti sholat, tapi tak masuk ke dalam sholat. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa tapi tidak dari kalangan, yaitu mazhab Syafi'i. Pendapat itu adalah dari yaitu pendapat Ibnu Taimiyah. Orang yang melakukan sujud syukur itu tidak perlu mengambil wudu, di mana dia mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka, maka di situ dia boleh melakukan sujud. Dan ini banyak di kelompok kita yang ambil pendapat ini, yang dia mencampur adukkan pendapat mazhab Syafi'i dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi sebenarnya di dalam mazhab kita syarat untuk sujud itu harus punya sebab. Kalau tidak punya sebab, kita tidak diperbolehkan sujud. Termasuk sujud yang tidak punya sebab itu salaman. Dijelaskan Atiyatus Sokor dalam kitab Al-Fatawa,
yaitu haram hukumnya kalau ada orang bersalaman diletakkannya tangan di jidat seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati,